Halo guys, welcome back to my channel. Pada konten kali ini adalah konten yang spesial. Kita akan ngebahas soal matematika dari sebuah bimbel ya guys ya yang kalian juga sudah tahu yaitu adalah Mantapu Academy guys. Jadi soal ini adalah soal tes masuk untuk gurunya ya. Kita akan coba masuk dan pecahkan ini bersama-sama guys ya. Yuk kita lihat ya guys ya pembahasannya bagaimana. Di sini ada dua level guys ya. Kita akan mulai dari level yang pertama. Jadi di sini kita baca dahulu soalnya on any day the probability that the weather will be sunny is 0.7. Jadi probability atau peluang cuacanya itu cerah itu 0,7. Yang A ditanya find the probability that on any day the weather will not be sunny. Berarti tidak cerah gitu ya. Anggaplah itu hujan ya. Di sini konsepnya adalah kita harus tahu bahwa total dari semua peluang itu adalah satu, guys. Jadi misalkan kalau probability-nya dia sunny itu 0,7, di sini saya langsung mencoba menggambarkannya dengan menggunakan teknik tree diagram ya, guys ya. Jadi di sini kalau sunny itu 0,7, lalu berarti ini anggaplah peluang dia hujan ya, guys ya, rain. Ini adalah 0,3 ya. Jadi untuk yang A ini saya tulis jawabannya probability biasanya ditulis sunny komplement ya. Artinya itu selain cerah gitu ya. Anggaplah hujan gitu ya. Jadi ini adalah 1 dikurang 0,7 sama dengan 0,3 guys. Itu tinggal kalian kurangkan saja. Untuk level 1 ini sepertinya kita bisa tanpa menggunakan kalkulator sih ya. Nanti yang level 2 tuh tadi saya cek lumayan. Jadi harus pakai kalkulator. Nah, di bagian B ini dia melanjutkan ya guys ya. When the weather is sunny, the probability that Rohit goes for a walk is 0.9. Jadi kalau kalian ini tree diagramnya kalian bisa tambahin ya. Jadi kalau cuacanya cerah, si Rohitnya itu kalau mau jalan itu probability-nya 0,9. Jadi kalau dia not sunny ya dia nggak akan jalan gitu ya. Berarti sorry maksudnya sunny tapi nggak mau jalan gitu peluangnya adalah 0,1. Nah, di sini kalau dia hujan, peluang dia untuk jalan itu adalah 0,2 guys. Kalau yang ini not walkingnya ini adalah 0,8 guys. Pertanyaannya di sini adalah find the probability that on any day Rohit goes for a walk. Goes for a walk itu akan jatuh di sini ya guys ya. Ya bisa sunny terus dia walk dan juga rain dia juga bisa walk. Jadi kedua kejadian tersebut nanti peluangnya kamu kalikan guys ya. 0,7 kamu kalikan dengan 0,9 hasilnya adalah 0,63. Lalu yang di bagian bawah sini 0,3 dikalikan 0,2 hasilnya adalah 0,06. Nah, berarti peluang totalnya ini kamu tambahin guys. Jadi 0,69 guys ya. Jadi probability on any day Rohit itu bakal jalan kaki gitu itu adalah totalnya 0,69 atau 69% guys. So ini adalah jawaban untuk yang nomor satu guys ya. Next, kita akan lihat soal yang kedua. Soal ini adalah tentang total surface area dari hemisphere dan cone ya. Kita lihat the diagram shows a solid cone and a solid hemisphere. The cone has a radius blah blah. Oh, oke. Ini ini bolehlah kalian pakai kalkulator kali ya. Oke, kita lihat dulu guys. Jadi total total surface area-nya untuk yang kiri itu cone ya. Cone itu bagian bottomnya, which is lingkaran pi r square, ditambah badannya itu ya. Saya biasanya sebut bodinya sih yang ini ya. Saya nyebut ini part bodinya, itu pi kalikan radius kalikan slant height-nya. Di sini radiusnya 2,4 ya. Boleh lah ini pakai kalkulator aja. Ini pi radiusnya kan ini 2,4, slant height-nya kan 6,3. Jadi kalau dihitung-hitung in total, tadi saya sudah coba hitung 20,88 pi ya. Sedangkan untuk total surface area dari hemisphere itu adalah setengah bola, yaitu 2 pi r kuadrat bagian bodinya, ya ini bagian bodi hemisfernya, dan bagian bottomnya. Bottomnya itu kalau di ya, sphere kalau dibelah itu dia tengahnya itu, ini kan solid ya, solid hemisphere ya. Berarti ini ada lingkaran juga di tengahnya. Jadi in total adalah 3 pi r kuadrat, which is ini 3 pi, radiusnya r besar ya, saya ngikutin aja.
Di sini kan dia bilang total surface area-nya ini equal ya for both ya. Jadi tinggal disama denganin. Ini sengaja saya in terms of P karena saya tahu at the end nanti pi-nya boleh di cancel out. Sehingga nanti untuk mencari R squared-nya itu kalian tinggal membagi aja. Ini hasilnya 6,96 guys ya. 20,88-nya dibagi 3. Radiusnya itu nanti didapat ya square root ya. Ini saya dapetin 2,63 cm ya. Ini agak ngejelimet sih kalau nggak pakai ini ya, kalkulator ya. Tapi harusnya kalau untuk yang internasional ini harusnya boleh lah ya. Lanjut ke bagian selanjutnya, bagian nomor 3 guys ya. Bagian nomor 3 di sini sebuah statistik ya, kita bisa lihat. Ini ada 600 orang yang disurvei, dan ini ada sebuah pie chart gitu ya. Oke, the pie chart shows some of this information ya. Show that 100 people tennis. Choose tennis. Oke. 600 people ini kan yang disurvei. So it means dia mewakili 360 derajat ya guys ya. Karena kan satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Itu mewakili 600 orang guys. Berarti satu derajatnya itu mewakili, ini kita harus bagi. Jadi ini menggunakan konsep direct proportion ya, perbandingan langsung ya bahasa Indonesianya. Jadi ini 600 per 360. Nah, kalau kalian bingung dapatnya dari mana, ini dapatnya dari sini guys. Jadi yang ini kita bagi 360, yang ini juga kita bagi 360. So, tenis. Nah, tenis itu berapa derajat? Kalau kamu lihat tenis kan 60 derajat. Berarti ini juga kamu kali 60 ya, gunakan direct proportion. Bagian ini juga kamu akan kali 60 ya. Ini 600 bagi 360 kali 60, which is hasilnya adalah 100 people. Ya, jadi ini terbukti, 100 people. Terbukti ya guys, ini untuk yang part yang pertama bagian ini ya, I ya, sudah dapat. Next, how many people choose rugby? Nah, rugby kan 27. Jadi sebenarnya untuk rugby kita bisa buat dari satu derajat ini, rugby itu kan 27 derajat ya, kamu kalikan 27 ya berarti ya. Nah, yang ini juga sama. Berarti ini 600 over 360 multiply with 27. Hasilnya saya dapatkan di sini 45 ya. 45 orang. Silakan tolong bantu saya cek ya. Mungkin saya ada yang salah hitung ya. Mungkin saya agak terburu-buru ya. Oke, karena ini kontennya agak dadakan sih. Oke, lanjut guys. Jadi ini bagian yang dua ini sudah. Bagian ketiga. Nah, ini 125 orang memilih kriket. Sisanya pilih berenang. Kita diminta untuk melanjutkan pie chart-nya. Jadi ada 125 orang. Ini jadi saya pindahin dulu ya. Ini 1 degree mewakili 600 per 360 itu setara 5 per 3 ya guys ya. Kita bagi 120. Nah kan dia bilang apa? Ada 125 orang guys. Berarti ini kamu harus cari. Ini mesti dikali berapa nih? Itu. Ya kalian tinggal cari sebenarnya 125 dibagi 5 per 3 guys. Ya itu dikali 75 guys. Jadi yang ini juga dikali 75 ya. So it means 75 derajat guys. 75 derajat kalian tinggal gambarkan. Ini untuk yang cricket ya. This is for cricket. Ya, the rest are for swimming ya. The rest is for swimming. 75 ya approximately lah ya begini. Itu wilayah. Tinggal kamu tambahin ya ini boleh ini tulis ini cricket. So others is swimming ya. Swimming here. Swim. Ya kamu cari aja ya. Swimmingnya itu derajatnya berapa? Which is 360 potong 75, potong 105, potong 60, potong lagi 27. Saya dapatkan 93 derajat ya. Mohon sekali lagi koreksi kalau saya ada salah ngitung, guys. Oke, jadi ini adalah part terakhir untuk yang level pertamanya, guys ya. Silakan, guys ya. Mungkin kalau kalian ada yang bingung, para follower saya, boleh nanya. Taruh aja di kolom komentar ya. Kita lanjut ke part berikutnya, level 2. Level 2 ini, ya lumayan. Sudah mulai naik levelnya. Ini adalah tentang function ya. Function and inverse ya. Tapi yang pertama ini ya quadratic function. Alright.
Number one. Untuk number one sebenarnya maksud si penulis soal ini adalah kepengennya sih kalian bisa completing square ya. Tapi sebenarnya banyak cara kok. Saya pribadi biasanya ngajarin seperti ini guys. Kalau kalian bingung dengan completing square, kalian boleh rasanya ini kalian jabarin dahulu guys. Jadi part ini dijabarin terlebih dahulu menjadi kayak gini ya guys ya. Ini 2ax plus a kuadrat tambah b. Lalu tiganya dikali masuk, di expand 6ax tambah 3a kuadrat tambah b. Nah, bentuk ini dia bilang kan setara dengan bentuknya 3x kuadrat min 12x plus 14. Sehingga bentuknya ini nanti kamu tinggal disamain aja. Jadi 6a sama dengan min 12, which is a-nya adalah min 2. 3a kuadrat plus b sama dengan 14. A-nya kamu masukin tadi kan dapat min 2 tuh. Ya, berarti nanti ini 12 tambah b sama dengan 14, so b-nya adalah 2. Jadi kamu udah langsung mendapatkan a-nya adalah min 2, b-nya juga adalah 2 guys. Ya, ini saya kasih highlight dahulu ya guys ya. Lanjut ke soal bagian berikutnya di bagian B. Dia bilang di sini kan the functions fx bla 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 is defined for x more than or equal k. Find the least value of k ya. Oke. Jadi bentuknya itu sudah bisa diubah menjadi function fx itu adalah seperti ini ya guys ya, yang tadi kamu kerjakan di A. X min 2 square plus 2 guys. Nah, di sini nilai minimumnya itu ya untuk terjadi ya syaratnya itu adalah x min 2 square-nya ini haruslah sama dengan 0 guys. Jadi ini syaratnya x itu harus sama dengan 2 sehingga agar apa syarat menjadi syarat supaya si fx-nya ini punya inverse-nya seperti itu. Jadi k-nya itu nanti sama dengan 2 ya, batas minimumnya. Nah, untuk bagian C kita diminta dengan value K seperti ini, find the expression dari fungsi inverse-nya. Ya, kita tinggal melakukan ya. Kalau saya ngajarin itu, saya tulis Y dulu ya. Jadi ini Y sama dengan 3X min 2 square plus 2. Kita mau mencari kalau inverse itu kebalikannya, berarti X in terms of Y, seperti itu. Jadi ini kita harus balik, X min 2 square. Ini jangan dijabarin guys. Bagi 3, X min 2 square. Lalu ini adalah plus minus, ya, akar dari Y min 2 per 3, X minus 2, lalu dipindahin ruas, X, ini yang ini 2 plus minus, seperti ini guys. Oke, nah berarti ini F inverse-nya adalah 2 plus minus akar X min 2 over 3. Namun, ini belum selesai. Karena dia kasih tahu dengan data K-nya itu 2 ya, lebih besar dari 2 ya X-nya itu, maka sebaiknya kamu, ya seharusnya ya, kamu ambilnya yang plus guys. Jadi yang ini, inverse-nya itu nanti ditulisnya finalnya seperti ini ya, 2 plus ya. Seperti itu guys. Ini karena X lebih besar sama dengan 2 guys ya tadi, domain ininya. Oke, lanjut guys. Ini adalah bagian C-nya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Ini adalah tentang persamaan trigonometrik ya, dengan ada identitinya. Oke, kita coba guys ya. Kita coba tulis di mana nih guys? Tulis di kanan aja ya. Harusnya sih bisa nih. Oke, ini kita harus kali rainbow dahulu guys. Oke, kalau ini apa ini? Show that the equations can be written. Oke, ya. Ini berarti kita tinggal kalikan masuk aja. Kali 7 kali tan theta min 5 cos kuadrat theta sama dengan 1. Tan theta itu kan sin per cos. Jadi sebenarnya ini bisa di cancel out dengan cos theta yang di sini menjadi 7 sin theta minus 5 cos kuadrat theta minus 1 equals to 0. Nah, ini kan semuanya mau dijadiin sin. Jadi sebaiknya kamu ubah cos kuadrat tetanya dengan trigonometric identities. Ya, ini 7 sin theta minus 5. Nah, ini identitiesnya itu adalah 1 minus sin, uh, sin kuadrat square ya.
minus 1 equals to 0. Ini tinggal jabarin aja guys. Kayak begini. Tinggal dirapiin. Oke, dapat ya. Jadi ya A-nya 5, B-nya 7, C-nya min 6. Ya, ya kamu tulis aja sendiri ya guys ya. Udah terbukti. Dapat. Lalu di bagian B, kalau ada kalimat hence, itu berarti kamu prosesnya menggunakan jawaban dari A, jawaban dari part sebelumnya. Dan ya makanya hati-hati kalau part A-nya salah, part B-nya most likely salah. Kamu bisa lihat bentuknya ini mirip sekali, hanya saja sekarang tetanya itu kamu misalkan menjadi 2x. Sehingga soal yang ini, yang rumit ini, kamu bisa tulis, karena kan di bagian A kamu sudah buktikan persamaan itu bisa diganti menjadi 5 sin kuadrat ya 2x tambah 7 sin 2x min 6 sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini kamu akan memfaktorkannya ya, 5 sin 2x, ini sin 2x. Nah, ini cari ya. Ini saya dapatkan ini plus 2, ini min 3. Sehingga nanti sin 2x-nya itu hasilnya 3/5, atau sin 2x-nya itu hasilnya min 2, which is ini kamu reject, karena nilai trigonometrik itu maksimum itu 1 atau min 1. Nggak mungkin min 2, itu kamu reject. Tinggal kamu menghitung yang ini aja. Nah, tinggal kamu cari sin 2x. Wah, ini harus pakai kalkulator ya. Sin berapa yang 3/5? Ini ini saya bulatin aja guys, sih 36 ya. 36. Lalu untuk mencari nilai X-nya ini kamu menggunakan rumus guys. Jadi ini ada yang rumusnya 36 plus K kali 360. Ini untuk mengecek di kuadran pertama. Ada satu lagi yang untuk mengecek di kuadran keduanya, yaitu 180 potong 36 plus K kali 360. Ya, K itu adalah koefisiennya. Jadi K itu haruslah angka integer, tapi boleh negatif, tapi nggak boleh pecahan, nggak boleh desimal. Nah, itu artinya satu putarannya gitu ya. Ya intinya di sini kalau k-nya saya masukin 0, nanti saya dapetin nilai x-nya itu 18. Kalau yang di sini k-nya 0, nanti x-nya didapat adalah 72 derajat. Jadi solusinya untuk antara 0 sampai 180 ada dua ya. Jadi 18 derajat dan 72 derajat guys. Ini jawaban untuk yang nomor 2-nya. Kita masih ada kayaknya satu dua soal lagi ya kalau nggak salah. Lanjut. Oke, ini adalah tentang oke, persamaan garis singgung. Berarti kamu harus belajar tentang turunan ini, guys. Jadi sebuah function ini kamu ditulis ya, ini 3 kali 2x kuadrat min 5 pangkat min 1 guys. Jadi untuk mencari gradientnya, kamu harus belajar yang namanya turunan. Ini pakai cara cepat aja, nggak usah pakai first derivative-nya. Which is ini jadi min 3, 2x kuadrat min 5 pangkat min 2. Kamu kalikan dengan chain rule. Ini adalah turunan dalamnya, which is jadi 4x ya. Berarti ini kamu boleh tulis nih M tangent lah ya ini ya. Persamaannya ini berarti min 12x 2x kuadrat min 5 pangkat 2. Kamu masukin x-nya di sini kan datanya kan 2. Berarti M tangentnya itu min 12 kali 2 over sini 2 kali 2 square minus 5 di kuadrat. Saya dapetin untuk M tangentnya adalah min 24/9. Yang berarti, yang ini hati-hati, ini common mistake sih yang berdasarkan pengalaman saya ya. Itu mereka nggak lihat equation yang diminta itu normal. Berarti gradientnya itu kamu harus menggunakan formula ya. Formula karena dia perpendicular, ingat M tangent kali M normal sama dengan -1. Karena dia perpendicular. Jadi ini kamu bisa balik kali kali min 1 ya. Ini jadi 9/24. 9/24 lalu menggunakan equation of line ya. Jadi Y min Y1 gradient X min X1 ya. Data X1 Y1-nya adalah yang sesuai ada di sini ya.
X min 2. Sekali lagi ya, ini M-nya M normal yang ditanya equation-nya equation normal. Jangan sampai kebalik, guys. At the end, kamu hitung-hitung aja. Sorry, ini 24Y kurang 24 sama dengan 9X min 18. Jadi di sini saya dapatkan persamaannya adalah 9X min 24Y tambah 6. Boleh disimplify, guys ya. Ini jadi 3X min 8Y tambah 2, guys. Oke, lanjut guys ke soal berikutnya. Oke, ini kayaknya soal terakhir nih. Ini adalah tentang integral ya, area, mencari area dari sebuah kurva dan garis, guys. Oke, jadi area itu formulanya adalah bagian atas kurang bawah, guys ya. Jadi di sini dia udah kasih tahu x coordinates-nya. Jadi, oh ini baik sekali soalnya sudah dikasih tahu, guys. Kalau waktu saya, zaman saya, tidak dikasih tahu. Kamu harus cari sendiri dengan eliminasi atau substitusi terlebih dahulu. So, ini enak nih. Ini udah satu X-nya dan ini adalah 16, guys. Jadi ini batasnya udah pasti 1 sampai 16. Nah, kamu harus lihat atasnya itu siapa. Atasnya ini nih adalah garis. Jadi kamu masukin garisnya dulu. Samaannya dikurang. Selalu dikurang, guys ya. Dengan bagian bawahnya adalah si kurva. Which is ini 5x pangkat 3 per 2 potong 20x. Ya, di x. Ya, kita hitung dulu ya guys ya. Ini akan menjadi, ini karena min-min jadi di plus ya 21x. Min 16 min 5x pangkat 3 per 2 di x. Oke, sekarang kita siap untuk mengintegralkannya. Berarti ini 21 per 2x square minus 16x minus, di sini saya langsung 2x pangkat 5 per 2. Di sini nggak usah tambah C, karena kita di sini kan em, tertentu ya. Jadi masukin angka 16 dan satunya ke dalam hasil integralnya. Kita akan coba hitung, berarti areanya ini 21 per 2, masukin batas atasnya terlebih dahulu guys. Ini perlu teliti guys ya. Min 2, 16 pangkat 5 per 2. Nanti dipotong, harus dikasih kurung nih guys. Kalau nggak ini suka lupa ini. 21 per 2, ini 1 kuadrat, min 16 kali 1, min 2 kali 1 pangkat 5 per 2 guys. At the end ini, ya biar nggak berlama-lama, ini saya coba hitung pakai kalkulator ya, sejujur-jujurnya. Yang ini adalah min 7,5 guys ya. Kalau nggak pakai kalkulator nggak mungkin saya bisa secepat ini. Ya, at the end hasilnya pecahan guys ya. Bisa juga desimal sih guys. Hasilnya 783 per 2 ya. Mohon dikoreksi kalau misalkan saya ada yang salah. Kalau kalian juga punya cara yang lain, monggo silakan ya, selama nggak melanggar aturan dan mungkin hasilnya sama. Oke, kayaknya soalnya habis nih guys ya. Oke guys, demikian pembahasan soal matematika untuk tes guru dari Bimbel Mantapu Academy. Semoga pembahasannya bisa membantu kalian ya belajar-belajar. Jika kalian ada yang butuh tutor, bisa kontak di WA. Dan kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Terima kasih. Bye-bye guys.